Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi minggu ini adalah tentang peta pikiran atau mind map ya. Eh, dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, peta pikiran atau mind map nanti akan digunakan untuk membantu kita sebagai seorang penulis untuk menyusun sebuah kerangka karangan gitu ya. Jadi intinya mind map atau peta pikiran itu nanti goalnya adalah untuk membantu membuat kerangka karangan yang nantinya kerangka karangan tersebut akan dikembangkan menjadi sebuah karangan yang utuh gitu ya. Peta pikiran ini sangat membantu sekali ketika kita membuat kerangka karangan atau outline gitu ya. Jadi memudahkan kita untuk mengklasifikasikan data-data yang kita peroleh gitu ya. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia ini penuh dengan informasi ya. Di dalam benak kita, di dalam otak kita ini penuh dengan informasi. Karena memang itu merupakan konsekuensi dari kita sebagai manusia sosial atau sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dengan satu dengan yang lainnya dan juga melihat serta mencerna peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Jadi di dalam otak kita ini penuh dengan informasi ya, informasi-informasi, sehingga kadang-kadang informasi-informasi tersebut saling tumpang tindih atau saling menutupi satu dengan yang lain, sehingga kadang-kadang ketika kita mengingat sesuatu kita itu seringkali lupa gitu ya, padahal pernah kita merasakan bahwa ada satu kata atau satu ingatan yang sudah ada di ujung lidah tetapi ketika mengucapkannya susah. Apa ya, kadang-kadang kita sering merasa seperti itu karena memang informasi yang ada di dalam otak kita itu terlalu full, terlalu penuh gitu ya, penuh dengan informasi-informasi. Lah, mind map atau peta pikiran ini membantu kita untuk menguraikan informasi-informasi tersebut ke dalam kategori-kategori tertentu gitu ya. Dan nanti di dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia ini informasi-informasi tersebut akan terklasifikasikan ke dalam bentuk-bentuk yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah karangan atau menjadi sebuah paragraf, atau dalam bahasa yang lain peta peta pikiran atau mind map tersebut diubah menjadi outline ya, outline yang akan memandu kita membuat sebuah tulisan yang utuh gitu. Sebenarnya kalau kita kita rujuk ke belakang sejarahnya, peta pikiran atau peta konsep atau mind map ini berasal dari ranah ilmu psikologi ya. Jadi ranah psikologi ini menggunakan peta pikiran, peta konsep atau mind map ini untuk membantu manusia mempertajam ingatan gitu ya. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa seringkali kita susah mengingat hal-hal yang sudah lampau atau hal-hal yang sifatnya sudah lama di dalam otak kita. Ketika kita merecall kembali itu susah gitu ya, karena memang informasi tersebut mungkin tertumpuk atau letaknya ada di bawah gitu ya, informasinya di bawah informasi-informasi yang lain yang saling tumpang tindih. Jadi di dalam ilmu psikologi ini mind map, peta konsep, peta pikiran ini eh, digunakan untuk membantu manusia atau membantu seseorang untuk meningkatkan daya ingatnya gitu ya. Jadi dengan mind map ini, dengan peta konsep ini diharapkan kita lebih mudah untuk mengingat sesuatu karena informasi-informasi yang ada di dalam otak kita sudah terklasifikasikan gitu ya ke dalam bentuk-bentuk atau kategori-kategori tertentu. Jadi sekali lagi peta pikiran, peta konsep atau mind map ini awalnya digunakan dalam ilmu psikologi dalam rangka untuk membantu manusia atau seseorang untuk meningkatkan daya ingatnya gitu ya. Kalau kita lihat peta konsep atau peta pikiran atau mind map itu kan biasanya bentuknya sangat variatif, sangat 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 menarik gitu ya, dengan penggambaran warna, pemilihan warna gitu ya, mengklasifikasikan jenis-jenis kata dengan gambaran-gambaran tertentu atau ditambahi dengan simbol-simbol tertentu gitu ya. Nanti di contohnya akan saya sertakan ya bagaimana peta pikiran atau peta konsep atau mind map yang menarik itu seperti apa. Semakin menarik peta konsep,
atau mind map akan semakin memudahkan kita atau semakin membantu kita sebagai penggunanya itu ya. Ada pemilihan warna untuk kategori tertentu, pemisahan kategori tertentu itu bisa dibantu dengan pemilihan warna yang berbeda-beda atau ditambahi juga dengan ikon-ikon atau gambar-gambar yang menarik gitu ya. Jadi itu bisa membantu kita sebagai pengguna peta konsep ini untuk lebih mudah memahami sesuatu yang bersifat informatif gitu ya. Ini nanti dicontoh, coba dilihat ya, dibaca, dilihat. Misalnya ketika kita berbicara tentang satu tema atau satu judul atau satu kata kunci. Misalnya kata kuncinya adalah ketika kita berbicara tentang jenis benda gitu ya. Jenis ini peta pikiran tentang jenis benda atau mind map tentang jenis benda, kita bisa mengkategorikannya. Ketika kita ingin menulis tulisan tentang jenis benda, kita kadang-kadang ada di dalam otak kita gitu ya, ada di dalam benak kita ada, tetapi ketika mulai menulis itu susah gitu ya, susah sekali menerjemahkan apa yang ada di dalam pikiran, itu susah. Nah, makanya peta konsep ini akan digunakan atau digunakan sebagai alat bantu untuk menguraikan sehingga ketika dituliskan itu lebih mudah. Misalnya kita buat peta konsep atau mind map tentang jenis benda ya. Kalau kita langsung menulis secara langsung gitu ya, jenis benda apa jenis benda itu ya, nanti akan susah sekali menerjemahkannya ke dalam sebuah tulisan. Tetapi kalau kita buat dulu peta konsepnya, maka kita perlu mengklasifikasikan. Misalnya jenis benda itu ada 4. Misalnya jenis benda itu ada yang terdiri dari logam, karet, kayu, plastik. Nah, plastik, logam, karet, kayu itu merupakan jenis benda yang paling umum ya. Lalu kalau kita berbicara tentang logam, logam ini bisa dipecah lagi. Logam ini dipecah lagi berdasarkan apa? Berdasarkan sifatnya mungkin. Nah, gitu ya. Logam berdasarkan sifatnya itu apa? Kuat, keras, penghantar listrik dan mudah dibentuk gitu ya. Terus logam dikategorikan lagi berdasarkan gunanya ya. Logam itu biasanya untuk apa ya? Oh iya, bisa untuk perhiasan, bisa untuk bahan bangunan atau alat rumah tangga yang lain. Itu baru logam itu kita sudah bisa mendapatkan banyak sekali informasi gitu ya, dari sifatnya juga dari gunanya. Lalu kita uraikan lagi, yang tadi jenis benda ada lagi selain logam, ada yang namanya karet ya. Kita uraikan lagi karet berdasarkan sifat dan gunanya. Begitu juga seterusnya, ada kayu, ada plastik, kita uraikan satu persatu berdasarkan sifat dan gunanya gitu ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang jenis benda itu ya. Ada plastik, logam, karet, kayu, ada berdasarkan sifat, berdasarkan gunanya. Nah, jadi dari uraian-uraian tersebut kita bisa membuat sebuah outline ya, sebuah outline yang bisa kita kembangkan menjadi paragraf-paragraf dan akhirnya membentuk suatu tulisan atau karangan yang utuh. Nah, nanti coba dilihat di contohnya itu ya. Ada contohnya. Misalnya kita berbicara tentang kata kuncinya adalah misalnya ya, temanya kegiatan ekonomi ya. Kita ingin menulis tentang kegiatan ekonomi gitu ya. Sekali lagi, kalau kita tidak membuat peta konsep atau tidak membuat mind map, kita langsung menulis gitu ya, mungkin akan ada kendala ya untuk menerjemahkannya ke dalam tulisan gitu ya. Tapi kalau kita membuat peta konsep, maka akan memudahkan kita untuk menyusun alurnya atau menyusun informasi-informasi apa yang bisa kita tuliskan sehingga menjadi sebuah tulisan yang utuh. Misalnya kegiatan ekonomi ya, kita bagi menjadi 3. Pertama, konsumsi, produksi, distribusi ya. Kita sudah punya 3 hal yang bisa kita tulis, yaitu tentang produksi, konsumsi, distribusi. Lalu kita uraikan lagi produksi. Kita bisa menguraikan produksi berdasarkan apa? Jenisnya, produksi barang dan jasa gitu ya. Dan juga demikian konsumsi juga bisa kita uraikan, konsumsi jasa, barang, dan juga distribusi, menyalurkan barang ke produsen, dari produsen ke konsumen. Distribusi menyalurkan jasa dari produsen ke konsumen. Artinya distribusi juga ada 2 ya, distribusi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa, misalnya barang, misalnya produksi barang itu apa? Menyediakan kebutuhan masyarakat, alat pemuas kebutuhan, alat untuk memperoleh keuntungan dan seterusnya. Jadi
dari satu kata kunci yaitu kegiatan ekonomi, kita bisa menuliskan outline seperti distribusi, produksi, konsumsi. Lalu produksi diuraikan lagi menjadi barang dan jasa. Konsumsi juga diuraikan lagi menjadi jasa dan barang. Distribusi juga diuraikan lagi menjadi barang dan jasa. Barang itu apa? Produksi barang itu fungsinya untuk apa? Untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, untuk alat pemuas kebutuhan, dan barang itu juga untuk memperoleh keuntungan. Produksi jasa sama ya, menyediakan kebutuhan masyarakat, juga untuk alat pemuas kebutuhan dan juga alat memperoleh keuntungan. Ini nanti di contoh yang saya sertakan dibaca ya, dipahami. Jadi membuat peta konsep itu kalau bisa serinci mungkin ya, kita bagi-bagi bagian-bagian yang besar umum itu menjadi lebih spesifik. Nah, ditambah lagi pembedaan warna juga itu juga membantu kita gitu ya, membantu kita untuk lebih bisa memahami apa yang sedang kita pikirkan gitu ya, dibagi-bagi, dibeda-bedakan warnanya gitu ya. Itu dalam ilmu psikologi juga dipahami kalau warna itu menjadi naluri dasar manusia ya. Jadi manusia itu sangat suka dengan warna-warna, sehingga ketika kita membuat peta konsep atau mind map dengan warna-warna tertentu yang menarik, maka itu akan semakin merangsang daya kreativitas kita gitu ya. Oke, penjelasan saya tentang peta konsep atau mind map ini saya rasa bisa kalian pahami, dan saya pikir juga sebelum berkuliah pun saya pikir ketika sekolah menengah gitu ya, kalian sudah pernah itu peta konsep, apa itu mind map gitu. Tapi intinya dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi ini, khususnya di mata kuliah saya ini, peta konsep atau mind map ini saya gunakan untuk membuat outline. Jadi membuat peta konsep ya, lalu diubah menjadi outline gitu ya. Poin-poin penting yang kita tunjukkan di dalam mind map atau di dalam peta konsep itu akan menjadi poin-poin di dalam outline kita. Dari outline itu nanti kita kembangkan menjadi sebuah paragraf ya. Dari paragraf-paragraf tersebut akan nantinya menjadi sebuah karangan yang utuh. Oke, saya pikir demikian yang bisa saya jelaskan. Nanti ada tugas yang harus kalian buat ya. Intinya tugasnya adalah membuat mind map, membuat peta pikiran gitu ya. Nanti di bagian tugas bisa kalian baca tugasnya apa. Tapi intinya saya minta nanti goalnya ketika UAS itu minimal ada harapannya mudah-mudahan terlaksana. Itu harapannya ada satu tulisan ya, ada satu tulisan karangan yang kalian tulis berdasarkan tema yang kalian pilih ya. Dari tema yang kalian pilih itu nanti kalian buat peta konsep. Dari peta konsep tersebut diubah menjadi outline. Dari outline tersebut diubah menjadi sebuah karangan gitu ya.